Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Baiklah, pada video kali ini saya akan menerangkan tentang sistem jaringan komputer dan internet. Sebelum saya menerangkan lebih dalam lagi tentang jaringan komputer, saya akan menerangkan dulu tentang internet. Mungkin kalian semua siswa-siswi kelas 8 sudah sering sekali memakai internet. Bahkan internet menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Internet sendiri berasal dari kata interconnection network atau jaringan yang saling terhubung. Maksudnya di sini dengan internet kita bisa saling terhubung antara satu individu dengan individu yang lainnya. Jadi meskipun kita berada di tempat yang jauh, berada di tempat yang berbeda, dengan internet kita bisa saling berkomunikasi atau bisa saling terhubung. Kemudian internet sendiri memiliki media penghubungnya. Di sini saya klasifikasikan menjadi dua, yaitu skala besar dan skala kecil. Untuk media penghubung internet skala besar itu menggunakan satelit. Kenapa kok satelit? Karena dengan satelit kita bisa menghubungi atau kita bisa saling bertukar informasi dengan orang lain di benua lain atau di negara lain. Jadi satelit ini jangkauannya cukup besar. Kemudian untuk yang skala kecil atau jangkauannya cukup kecil dan terbatas itu ada dua. Yang pertama dengan menggunakan gelombang elektromagnetik atau yang sering disebut dengan wireless atau WiFi ya. Jadi dengan gelombang elektromagnetik ini kita bisa mengakses internet dan jaraknya pun terbatas antara 1 meter hingga 2 meter tergantung dengan kapasitas wirelessnya atau wifi-nya. Kemudian yang kedua menggunakan kabel UTP. Jadi kalau wireless atau wifi kita bisa terhubung dengan internet tanpa menggunakan kabel. Kemudian yang kedua kita bisa terhubung internet dengan menggunakan bantuan kabel jaringan atau sering disebut dengan kabel UTP atau yang sekarang banyak digunakan yaitu kabel fiber optik. Ya. Sama dengan wireless, untuk jaringan media penghubungnya kabel itu jaringannya terbatas. Jadi antara 1 meter sampai 2 meter tergantung panjang kabelnya juga. Ya. Kemudian peran internet di kehidupan sehari-hari cukup banyak sekali dan cukup kita rasakan sekali dengan adanya internet semua kegiatan kita bisa dipermudah. Yang pertama, peran internet sebagai sumber data dan informasi. Jadi internet selain untuk chatting atau selain untuk kita berkomunikasi, internet juga berperan untuk menyebarkan sumber data dan informasi. Contoh websitenya untuk penyebaran sumber data dan informasi adalah yang pertama kita bisa membuka Wikipedia, belajarkomputer.com atau cnnnews.com. Banyak sekali website-website yang menyediakan sumber informasi di dalam internet. Kemudian yang berikutnya sebagai sarana pertukaran data dan informasi. Jadi di sini peran internet cukup vital sekali sebagai pertukaran data dan pertukaran informasi. Jadi dengan internet kita bisa dengan cepat mendapatkan informasi yang sedang terupdate di dunia maupun di mancanegara. Contohnya peran internet untuk pertukaran data dan informasi yaitu adanya aplikasi email. Dengan aplikasi email atau electronic mail
kita bisa dengan mudah mengirimkan pesan, mengirimkan data, mengirimkan gambar dengan cepat ke orang lain dengan hitungan menit bahkan hitungan detik ya. Jadi peran email sendiri di kehidupan modern ini sangat-sangat membantu dibandingkan dengan dulu sebelum ditemukannya internet. Kita bertukar data atau mengirimkan surat menggunakan cara konvensional dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian yang kedua, media sosial. Media sosial ini banyak sekali digunakan oleh masyarakat kita, khususnya masyarakat Indonesia sendiri, baik digunakan untuk bertukar informasi, digunakan untuk mencari kerja, digunakan untuk berdagang dan lain sebagainya. Kemudian ada web pribadi atau yang sering disebut dengan blog ya. Jadi web pribadi ini berisi tentang informasi-informasi yang inspiratif tergantung siapa pemilik web tersebut. Kemudian selanjutnya peran internet sebagai sarana jual beli. Ini lagi booming-boomingnya atau lagi in-innya pada zaman sekarang, apalagi di zaman pandemi ini banyak orang yang berdagang atau berjual beli menggunakan sarana internet sebagai media untuk mempromosikan barangnya. Istilahnya untuk jual beli menggunakan internet itu adalah e-commerce. Contoh aplikasi yang sering digunakan untuk sarana jual beli yaitu ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Shopee dan lain sebagainya. Mungkin saya percaya kalian pernah menggunakan salah satu aplikasi tersebut. Ya. Itu tadi peran internet di kehidupan sehari-hari sebagai sumber data, sebagai sarana pertukaran data, dan sebagai sarana jual beli. Kemudian kita dalam menggunakan internet juga harus berhati-hati karena saat ini ada yang namanya Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini bisa kalian lihat apa saja yang dilarang dilakukan ketika kita menggunakan internet dan sanksi pidananya apa. Contoh di sini untuk hak cipta. Jadi kalau kita seandainya ingin menyanyikan lagi lagu milik orang lain yang sekarang lagi booming yaitu merecycle lagu orang lain, kemudian dia upload di YouTube, itu sebaiknya kita izin dulu ke penggunanya. Jadi kita secara legal menyanyikan lagi lagu tersebut karena kita sudah izin ke penggunanya. Kemudian ketika kita ingin membuat suatu karya atau membuat suatu karya ilmiah, kita ingin menduplikasi atau mengcopy paste gambar ataupun tulisan yang di situ terdapat hak ciptanya, lebih baik kita izin dulu. Kalau seandainya kita tidak mengetahui pemiliknya, sebaiknya jangan digunakan. Kita cari gambar atau artikel yang bebas, yang tidak ada hak ciptanya. Ya. Di sini ada contoh-contoh hak cipta itu apa saja yang dilarang kita untuk menciptanya tanpa seizin pemiliknya. Kemudian ada juga sanksi pidananya. Sanksi pidananya tidak main-main, hukumannya 1 bulan atau denda paling sedikit 1 juta. Kemudian paling parah atau paling lama kurungan 7 tahun dan dendanya 5 miliar rupiah. Ya, jadi jangan coba-coba untuk melanggar hak cipta. Kemudian ini bentuk hak cipta yang dilindungi, ada buku, alat peraga pendidikan, lagu atau musik, ini yang sering sekali dilanggar. Kemudian ada drama, seni rupa, bisa gambar, seni lukis, kaligrafi dan lain sebagainya. Arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi dan ini saduran. Di sini ada saduran.
Baiklah, mohon maaf tadi terputus, saya lanjutkan. Sekarang di situ ada saduran, salah satu bentuk hak cipta yang dilindungi. Saduran di sini artinya kita mengambil karya orang lain, kemudian kita taruh ke karya kita. Jadi kalau kita mengambil karya orang lain bisa berupa gambar, tulisan, itu sebaiknya kita berikan identitasnya. Jadi gambar atau karya yang kita ambil itu kita berikan identitas siapa yang membuatnya. Kemudian di sini ada cara-cara untuk menghindari plagiat. Yang pertama, cantumkan 2 tanda petik. Jadi kalau kita menyadur atau mengcopy paste tulisan orang lain, sebaiknya di tulisan yang kita paste itu kita berikan tanda petik. Jadi orang tahu bahwa tulisan ini bukan milik kita. Jadi tulisan ini milik orang lain. Atau di akhir tulisan tersebut kamu berikan identitas pemiliknya atau identitas buku tempat kamu menyadur atau tempat kamu menyalin. Ini seperti ini, kamu harus cantumkan sumbernya dengan benar ya. Jadi kalau kamu menyadur atau mengcopy paste hasil tulisan orang lain, alangkah baiknya kamu cantumkan sumbernya. Jadi nanti kamu tidak dituding sebagai plagiat. Ya itu tadi hal-hal yang harus kamu hindari atau harus kamu waspadai ketika menggunakan internet. Kemudian aplikasi internet yang sering kita gunakan dan yang sering kita cari ada beberapa. Yang pertama adalah email yang fungsinya untuk mengirim data. Data bisa berupa file, bisa berupa gambar, dan lain sebagainya. Contoh aplikasi email yang sering sekali digunakan ada Google Mail atau disingkat Gmail. Kemudian ada Gmail atau yang bisa disingkat Yahoo Mail. Ya, itu contoh aplikasi email yang sering digunakan. Kemudian yang kedua ada aplikasi browser atau aplikasi pencari data. Ya. Browser sendiri sering kamu gunakan ketika akan berselancar atau ketika akan menggunakan atau mencari website di internet. Jadi fungsi browser di sini adalah untuk mencari data di internet. Contohnya aplikasi browser yang sering kamu gunakan ada Google Chrome, ada Mozilla Firefox, kemudian ada Opera Mini, ada UC Browser dan lain sebagainya. Ya, itu contoh dari browser. Kemudian sosial media ini paling banyak digunakan, paling banyak penggunanya di dunia. Fungsi awalnya sosial media adalah sarana untuk berkomunikasi dan tukar informasi. Ini fungsi awal dari sosial media. Seiring berkembangnya waktu, sosial media digunakan oleh masyarakat beragam fungsinya. Mulai dari sarana jual beli, sarana promosi, kemudian sebagai sarana untuk upload foto dan lain sebagainya. Ya. Ini fungsi sosial media. Contoh aplikasi sosial media banyak sekali, mungkin kamu sudah punya dan sudah sering menggunakannya. Ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, kemudian ada Pet dan lain sebagainya. Ada juga Twitter, ya, itu salah satu contoh aplikasi sosial media. Kemudian yang berikutnya ada e-commerce. Ini aplikasi untuk jual beli secara online. Ya. Contoh aplikasinya seperti saya sebutkan tadi ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Shopee dan lain sebagainya. Saya yakin kamu sudah pernah melakukan transaksi jual beli secara online, ya. Dan harus berhati-hati ketika kamu melakukan transaksi secara online, kamu harus
lihat dulu deskripsinya sebelum kamu membeli. Pastikan benda tersebut merupakan benda yang dijual baru dan tidak bekas orang lain, dan pastikan cara mengirimkannya. Jadi jangan sampai kamu beli sesuatu secara online, kamu terimanya sudah rusak. Ya. Kemudian ada teleconference atau komunikasi jarak jauh. Ini sudah kita lakukan di era pandemi ini. Contohnya sekarang yang saya lakukan ini, saya berkomunikasi dengan kamu secara online atau jarak jauh. Tapi yang saya lakukan ini komunikasi satu arah, karena yang hanya bisa memberikan informasi hanya saya, kamu hanya bisa mendengar. Kecuali kalau kamu sedang virtual konferensi seperti di Maple lain atau di guru lain menggunakan Google Meet, ya, itu komunikasi dua arah secara jarak jauh. Jadi untuk yang dua arah ini kamu bisa mendengarkan, kamu juga bisa berkomentar, dan kamu juga bisa bertanya kepada guru yang bersangkutan. Untuk aplikasinya banyak sekali, contohnya ada Skype, kemudian ada Google Meet yang sudah kita gunakan, kemudian ada Zoom, dan masih banyak lagi aplikasi untuk telekonferensi atau komunikasi tatap muka jarak jauh. Ya, itu tadi aplikasi yang sering kita gunakan di internet, dan ada email, ada browser, ada sosial media, ada e-commerce, ada teleconference. Ya. Itu tadi penjelasan singkat saya tentang internet sebagai pembuka untuk materi jaringan komputer dan jaringan internet. Dan setelah kamu menyaksikan video ini tentang aplikasi internet, silakan kamu kerjakan tugasnya. Soalnya ada di link yang sudah saya bagikan. Jadi di video ini di bawahnya ada tugasnya, ada soalnya, kemudian di bawahnya lagi juga ada tempat atau space untuk menjawab soal tersebut. Ya. Jadi kamu langsung jawab di situ soalnya. Kemudian untuk pengumpulannya sendiri, paling lambat saya tunggu tanggal 5 Agustus, ya. Untuk pengumpulan tugasnya sendiri saya tunggu 5 Agustus, tepatnya hari Rabu, ya. Jadi untuk minggu depan itu untuk mapel TIK atau bimbingan TIK hanya pengumpulan tugas. Jadi saya harap kamu mengumpulkan tugas tepat waktu, karena tugas ini nanti sebagai nilai pertama di mapel TIK, nanti ada nilai-nilai lagi, ya. Jadi saya harap sekali kamu mengumpulkan tugas tepat waktu dan dijawab dengan benar, ya. Untuk jawabannya kamu bisa cari informasi di internet, kamu bisa cari di buku, banyak sekali informasi tersebut, ya. Ya, itu tadi penjelasan singkat untuk materi awal tentang internet. Apabila ada suara yang kurang jelas atau ada suara-suara lain masuk ke video ini, saya mohon maaf karena situasi yang tidak memungkinkan, dan saya harap pandemi ini segera berakhir, kita bisa kembali kembali ke sekolah bersama, kita bisa bertatap muka lagi dan belajar bersama, ya. Dan tentunya kita bisa praktek lagi di lab komputer. Baiklah anak-anakku kelas 8, selamat belajar, tetap semangat meskipun di masa pandemi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.